wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, tadi Ibu dengar nih, ada salah satu kawan kita di kelas ini yang mengejek kawannya, yang mengejek temannya. Temannya sampai menangis. Ibu tanya, siapa yang mengejek tadi yang katakannya? Ibu mengejek siapa tadi? Dila. Kenapa Ibu mengejek Dila? Ibu tadi mengatakan apa ke Dila tadi? Hah? Dila tadi apa jarimu tadi? Dila itu apa tadi? Oh ya, yang kawan-kawannya dengar tadi apa? Dila itu apa? Dila itu cantik lah tadi. Habis itu? Hah? Tapi apa? Iya, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa membaca. Dilanya sedih kan tadi? Ini orang ini. Sedih kada? Iya, sedih. Itu kegayaan kah? Bercanda kan namanya? Bercanda. Tapi itu mengejek. Kawannya jadi sedih, nangis kawannya tadi. Nah, itu namanya apa? Bullying. Pernah dengar kata bullying kada? Pernah kada? Di TikTok segala macam tuh kan ada namanya bullying. Pernah nggak? Apa arti bullying? Bullying, iya mengejek. Ketika seseorang mengejek orang lain dan orang itu merasa sedih, itu bullying. Mengejek kayak yang Ibu lakukan dengan Dila waktu itu, yang tadi, itu namanya bullying. Dila ini cantik, kada bisa membaca. Meskipun faktanya Dila memang tidak bisa membaca, tapi setidaknya jangan pakai kata-kata saya bisa membaca, harusnya diganti belum lancar membaca. Nah, selain dengan kata-kata tadi, bullying tadi itu ada dengan perbuatan didorong atau ditarik ke lubang. Waktu itu Ibu ada dua melihat, kemarin Ibu ada melihat rasanya kawannya, entah bukan dari kelas ini atau kakak-kakak kelasnya. Jadi kawannya lagi main bola kan, main bola plastik, langsung ditariknya ke lubang. Langsung ditarik ke itu, ditarik ke ini, langsung ditarik ke belakang. Nah, iya, pernah lah. Ditarik siapa? Siapa ya? Ada yang sampai punggungnya ke sini. Iya, sampai punggungnya itu. Itu namanya bullying dua. Nah, ya siapa menariknya? Nah, itu biasanya ditarik langsung buka orangnya. Kalau ditarik ke uang sampai sini. Nah, iya, itu namanya bullying. Tapi dalam bentuk perbuatan. Iya, langsung buka bilang itu bullying. Selain dengan kata-kata, ucapan bisa dengan perilaku perbuatan yang tidak baik. Habis itu yang kedua, bisa juga lewat media sosial, kayak di Facebook ngajak orang tua. Iya, di-uploadnya. Misalnya nih, kawannya lagi ini, kawannya kada baik, misalnya berkelahi nih, di-uploadnya di Facebook, di-uploadnya di media sosial, tahu semua orang. Itu namanya bullying juga. Iya, perilaku yang tidak baik. Pernah nggak kayak itu? Pernah lah. Tapi biasanya di sekolah dua aja. Kalau tidak mengejek tadi itu yang seperti Ibu lakukan ke Dila atau tidak yang perbuatan tadi yang menarik. Iya, atau didorong. Ini Ibu tanya, perasaan orang yang dibully, ini Dila kan dibully tadi nih. Perasaan Dila kayak apa dia? Bagaimana perasaan Dila dibully tadi? Sedih. Iya, kenapa sedih? Ibu mengejek. Oh, Ibu mengatakan aku tidak bisa membaca, padahal aku sudah belajar rajin, tapi masih belum ada hasil. Nah, itu sedih. Kedua apa lagi dia? Selain sedih apa lagi dia? Marah, dia bisa marah. Tapi lebih malu Pak. Malu kada? Malu, apalagi dikatakannya di depan orang banyak. Supaya Dila malu, Dila ini mata-mata itu seperti itu, malu aku dapatnya. Nah, apalagi di depan orang banyak. Biasanya selain itu kan bisa di depan orang banyak nih. Kayak rancak orang main bola. Ya, kamu nih nggak bisa nendang bola kah? Nangis rancak kawannya. Ada orang kayak gitu Pak? Nah, ada. Setelah itu apa lagi? Kehilangan percaya diri. Ya kada? Nah, orang yang dibully tadi biasanya kehilangan percaya diri. Ya kada? Hilang percaya diri kada orangnya? Minder jadinya. Hendak itu salah, mau itu salah. Jadinya murung biasanya. Nah, biasanya kalau kita meet teman kita yang dibully, kita apakan? Kita harus apa? Menolongnya dengan cara apa menolongnya? Didekati, ditanya. Kayak ini tadi, ketika Dila dibully, teman-teman yang lain menolong Dila ada? Hah? Menolong Dila apa? Kayak apa cara menolong Dila tadi? Diapakan Dilanya? Diguncang-guncang. Diapakan Dila? Dila tadi ditolong teman-temannya lah waktu Dila dibully Imul. Ditolong teman-temannya lah tadi.
Ditolong. Siapa yang nolong tadi? Raisa kah Salwa kah? Hah? Raisa kah Salwa kan nolong tadi? Dua-duanya. Siapa mau nolongnya tadi? Dil, sudah Dil. Jangan menangis Dila. Itu lah tadi. Kayak semalam ya itu abang Habibie malam bukan keluar dari gua aku di Iya, itu salah satu cara peduli dengan teman ketika dibully ada rasa pedulinya, ada rasa peduli terhadap sesama. Melihat kawannya dibully, melihat kawannya diejek, kita langsung peduli. Dil, kamu nggak apa-apa lah Dil, nggak apa-apa lah di sini Dil, aku bersihkan Dil. Nah, itu ada rasa peduli. Nah, selain peduli tadi tuh, yang kedua tidak boleh ikut-ikutan. Misal nih, kayak yang Imut katakan tadi, waktu itu Dila dibully dengan Abang Habibie. Abang Habibie mengapakan Dila tadi? makanya semalam dikata sama Ramadan Di tuk itu di kepala Adil? Di kepala waktu ulang tahun siapa? aduh tahu katanya kelas 2 atau Kelas 2. Iya, iya, langsung itu kan Abang Habibie. Nah, lalu ada yang mau itu apa? kayak botol itu kan Sakit. Nah, sakit lah itu yang dirasakan orang yang jadi korban pembulian itu. isinya ada politik Nah, sakit namanya itu tidak boleh. Kita harus peduli, dan yang kedua tidak boleh ikut-ikutan. Masa Dila sudah dibully, sudah dianukan Habibie, kita malah ikut mencatatnya kan tidak mungkin. Tidak boleh ikut. Iya, tidak boleh ikut-ikutan. Habis itu apa? Melaporkan ke siapa? Kalau di sekolah melaporkan ke mana? Ke guru, ke bapak ibu gurunya. Bu, Pak, tuh Bu, Dila menangis. Kenapa Dila menangis? Dari ibu. Dia Abang Habibie. Nah, ibunya segera mendatangi Dila, menanyakan kabar Dila baik-baik saja kah? Siapa yang membuat Dila seperti ini? Abang Habibie. itu malam dia menangis abang Habibie nyongkak nangis Kenapa Abang Habibie nyongkak menangis? itu ada beberapa ujian mano itu cuma menangis bangnya Iya, karena Abang Habibie merasa dia mengadu Dila. Ya loh, dia berbuat nakal ke Dila. Makanya Abang Habibie merasa kayak takut kalau hari dia lupa Pak Ujian kena. Ya loh. Nah, selain itu, tadi apa tadi? Melapor. Yang pertama tadi apa tadi? Kalau kita dibully orang, yang pertama apa tadi? Harus apa? Ya, kalau kita melihat teman kita lagi dibully orang, kita harus menolongnya. Harus ada rasa peduli. Habis itu yang kedua apa? Tidak ikut-ikutan. Yang ketiga apa? Melaporkan kepada guru, bapak ibu guru yang ada di sekolah. Dan juga pelaku orang yang membuli itu harus minta maaf kepada yang dibully. Pembuli harus minta maaf kepada yang dibully, pelaku. Setelah ini, Imut harus minta maaf kepada Dila. Minta maaf lah Dil, tadi aku mengata-ngatai kamu, mengatakan bahwa kamu tidak bisa membaca, padahal kamu sedang belajar, berusaha untuk bisa membaca. Sebenarnya bisa, cuma jangan pakai kata itu kayak terlalu kasar deh, itu namanya bullying juga. Ya loh, ya ada. Sebenarnya tidak terjadi di sekolah saja, di rumah ada kan, cuma karena itu dibungkus dengan bercanda, bercanda aja tuh orang menangis, kan ada kayak itu ada lah kayak itu biasanya. Ada. malam aku jawabin sama Bang Iya. Nangis lah itu. Dikit. Iya. Rasanya apa itu? Rasanya dibully, sedih, malu, tidak percaya diri. Kalau ada rasa tidak percaya diri, makanya perlu kita teman-teman yang ada di sekolah itu untuk peduli dengan orang yang dibully. Kamu nggak apa-apa lah. Tadi dia makannya. Nah, ada rasa peduli kan? Habis itu harus ada rasa kesadaran. Kesadaran dari mana? Kesadaran dari pelaku, dari Imut. Tadi mengejek Dila. Imut minta maaf tadi lah. Dil, minta maaf lah Dila, sudah ambilkan tadi Dil. Habis itu minta maaf lah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di dalam kelas kan, di luar kelas kan, dengan kakak-kakak lain kan, atau di luar sekolah kan. Harus kayak gitu. Ya lah, janjilah untuk tidak melakukan itu lagi, untuk tidak membuli kawan lagi, siapapun itu orangnya, entah itu kawan kah, adik kah, kakak kita kah, atau orang di luar kan. Minta maaf dulu dengan kita. Ayo, jangan makan kerudung. Ayo Del. Kenapa? Kenapa? Maaf? Sudah? Bilang, pelukan dulu. Iya.
Ada rasa apa? Ada rasa plong, ada rasa lega, ada rasa lega nggak ada? Iya, ada rasa lega. Akhirnya minta maaf dan Dila juga setelah dibully, ini merasa lega. Oh, Imut akhirnya minta maaf juga kepadaku. Akhirnya Imut sadar juga dan Imut juga merasa lega karena sudah minta maaf kepada Dila. Sudah? Nah, Sudah? Sudah plong? nah. Kita mulai belajar.